bahkan melebihi persepuluhan kalau dia mampu. Saya beri dia contoh tadi Bapak Ibu, ada yang memberi 100 juta malahan untuk bangun gereja. Bahkan ada gereja tertentu dari keuskupan lain, kemudian mereka minta tolong dari gereja tertentu, umat-umat di situ menyumbang dengan begitu banyak gitu. Saya bilang ke dia, ada, tetapi kalau memang kita tidak mampu ya, kita hanya bayar semampu kita. Contohnya saya kasih 100.000 ya nggak ada masalah gitu. Ya 50.000 nggak ada masalah untuk bulan ini atau apa gitu. Atau setiap hari Minggu saya berikan 10.000 atau 20.000 atau 30.000. Itu tidak ada sesuatu yang mengatakan nanti kamu masuk neraka seperti Bapak tadi mengatakan itu ya. Atau mengatakan nanti tingkap-tingkap langit ditutup oleh Tuhan tidak ada berkat lagi. Nggak begitu Bapak Ibu. Tetapi kan Tuhan selalu mengajarkan ya tangan itu lebih baik di atas. Tapi kan bukan berarti ya kita tidak mampu ya kita paksakan juga. Lihatlah contoh janda yang memberi persembahan ya Bapak Ibu, ya. Tapi kan konteksnya di situ nggak bisa disamakan dengan konteks zaman sekarang. Konteks di situ adalah mau mengatakan bahwa persembahan dari janda itu diberikan dengan begitu sungguh-sungguh, ya. Dan orang-orang lain yang lainnya itu memberikan karena mereka sudah memiliki ya dengan pongah, dengan angkuh gitu ya. Itu yang mau dikatakan. Tetapi bukan berarti saat ini kalau Anda hanya punya uang di kantong Anda 100.000 ya udah. Padahal Anda merencanakan 100.000 itu untuk Anda bisa makan di 2 hari ke depan. Lalu kemudian Anda berikan semua itu. Akhirnya Anda tidak makan misalnya. Nah itu namanya nggak benar Bapak Ibu. Jadi persepuluhan ini jangan sampai justru kita tidak menekankan keadilan dan belas kasih. Itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Ya, baik. Selamat malam Pak RT. Silakan Pak RT. Malam, Bang. Malam. Oke, suara saya terdengar ya? Kecil atau gimana, Bang? Suaranya sudah keren. Wah, keren. Seperti yang dulu ya. Ya, Bang, ikut-ikut apa namanya ngobrol-ngobrol tentang persepuluhan tentunya ya. Yang tadi disampaikan di video depan kalau ada banyak tafsir terhadap kitab suci, maka berlain-lainan hasilnya. Ya, nampak sekali memang pengajarannya. Bahkan yang apa namanya, yang nampak seperti kayak berjalan sendiri ya, perlu disampaikan data ini bahwa kalau kita melihat berapa banyak yang melakukan persepuluhan, itu kita lihat dari denominasi mana sih sebetulnya, ya kita mau tidak mau, suka tidak suka melihat data yang ada bahwa untuk Katolik sudah jelas ya, kemudian kita lihat dari pihak Protestan, yang jalur mainstream, kalau di Indonesia seperti Lutheran HKBP gitu ya, terus apalah yang lain gitu, termasuk juga yang Calvin sebagian ya, kayak gereja-gereja GKI dan seterusnya begitu, itu enggak juga melakukan persepuluhan gitu. Tetapi untuk mereka yang tidak tahu mendasarkan dirinya dari aliran mana, sepertinya membuat aturan tersendiri begitu. Nah, ini nampak jelas kalau kita lihat perbandingan-perbandingan ayat yang kita sudah sampaikan melalui Bang Gia, juga ada di dalam kitab suci, juga kita selalu dengar ya dari homili begitu pastor, itu kita mengambil ayat yang kurang lebih mengatakan bahwa di dalam kitab suci Paulus mengatakan untuk perihal memberi kepada gereja itu tidak dibentukkan dalam suatu keharusan nominal tertentu atau persentase tertentu, ya. Tetapi berikanlah segala sesuatu itu menurut kerelaan, yang tentunya didasari bukan sebatas materi, sebab tidak ada dalam ayatnya. Kalau kita mau mengambil konteks imamat itu atau hukum-hukum yang mereka anggap mendukung persepuluhan, yang lucu dalam Alkitab itu, dalam Matius 23 yang dikutip oleh pendeta Gilbert itu, saya bacakan dulu ya biar nampak. Jadi ayat itu keseluruhannya berbunyi, persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar.
Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Nah, di situ baru dia ambil. Ya. Kemudian dia tekankan yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ya betul, ada memang parsial kalimat-kalimat itu terucap. Namun perhatikan kalimat awalnya, Yesus mengatakan persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Ini artinya ada satu aturan bagaimana cara pengumpulan persepuluhan yang terjadi pada waktu itu, ya. Tidak semata diterapkan di zaman sekarang. Kalau kita dukung pernyataan saya ini, Bang Gia pernah kalau tidak salah kita berjalan-jalan tempo hari ya ke salah satu channel di mana salah satu pengembang Yudaisme di Manado, yaitu Rabbi Yaakov Baruch itu, beliau menyampaikan bahwa mereka sendiri ya orang-orang Yahudi atau Yudaisme ini sudah tidak lagi ya untuk melakukan persepuluhan. Ini kalau izin dari Bang Gea bisa saya tampilkan videonya Bang, tapi kalau enggak saya translasi aja ya. Nah, di situ Rabbi Yaakov Baruch itu juga menandaskan bahwa apa yang dirintis oleh Yesus, di mana setiap umat Kristen atau pengikut beliau waktu itu sebetulnya dibebaskan dengan segala aturan yang dilakukan dalam perjanjian lama atau Taurat itu. Lah kok sudah tahu dibebaskan seperti itu, kok masih ada ya kekristenan yang justru ke Yahudi-Yahudian. Nah, padahal kalau konteks itu ditelusuri lebih lanjut, mengapa Yahudi itu sudah tidak melakukannya? Ya justru mereka yang paling tahu dan mempunyai dasar bahwa sudah 2000 tahun hal itu mereka tinggalkan karena bait Allah sudah hancur, rata dengan tanah. Mereka tidak punya lagi tradisi-tradisi seperti itu. Bahkan dari cara pengumpulannya ya, yaitu yang tadi disampaikan, dari selasih, adas manis, dan seterusnya itu tidak bisa mereka langgar, tidak dalam langsung sekarang 10% dari penghasilanmu, tidak. Itu tidak lebih bermakna dari yang di Yahudi lakukan. Nah, jadi ya kalau mau lakukan sesuai dengan Yahudi yang benar, ya lakukan seperti tadi, Anda harus menanam selasih dulu, adas manis, kemudian dijual, maka hasilnya 10% untuk bait Allah. Nah, silakan terbang ke Israel sana, serahkan ke bait Allah. Namun kan tidak. Mereka menerapkannya langsung kepada oknum-oknum, begitu ya. Nah, masalahnya lagi kemudian ketika dikatakan oleh Yesus perihal bagaimana hendaknya kita berbuat baik itu, kita juga harus adil dong, kita lakukan ayat yang setara dengan hal itu. Bagaimana untuk menjadi lebih Kristiani? Yesus mengatakan, kalau mau menjadi lebih sempurna, maka jualah apa yang kamu punya, kira-kira begitu ya. Kemudian bagikan kepada orang miskin dan ikutlah aku. Perhatikan bahwa ada maksud di mana kesederhanaan ya, tanpa terbebani dengan harta benda yang ditinggal di sana sini, kemudian dibawa serta dan sebagainya, justru dalam kesederhanaan menjadi pengikut Kristus, mempersembahkan dirinya totalitas ya untuk Kristus dengan didahului dari perbuatan sebelumnya ya, membagi seluruh yang ia punya. Nah, tetapi kan jelas ada kontradiktif bahwa setiap manusia akan kembali mengingat hal itu. Maka di Alkitab dituliskan bahwa si orang Yahudi tadi akhirnya menyesal. Dia tidak berani melepas itu, bahkan dia pulang menangis. Itulah kemudian diartikan bahwa sudah menjadi esensi kita ya, di mana ada harta benda kita, disitulah hati kita. Makanya Yesus menentang hal itu untuk tidak selalu berpikir ya mengenai harta dan seterusnya. Percayalah kepada penyelenggaraan ilahi. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, bahwa Paulus juga mengajarkan hal yang lain. Contoh beliau ketika, maaf saya lupa ayatnya, Paulus
sempat-sempatnya begitu ya, terpaksa gitu ya, menjadi penjual payung, pembuat dan penjual payung. Untuk apa? Ia mengupayakan untuk tidak membebani umat, untuk dirinya sendiri. Nah, itu hal contoh yang dilakukan oleh para klerus kita tentunya dari Katolik. Kita memahami ada juga sebetulnya uang saku kepada mereka, tetapi dengan nominal yang tidak seberapa, ya kan? Itu pun dari apa istilahnya keuangan yang dimiliki gereja begitu ya secara umum. Nah, maka imam-imam itu kita banyak kok lihat mereka bercariti ya, melakukan sesuatu. Saya masih ingat dulu ketika masa-masa kecil mengunjungi seminari ya, atau dibawa jalan-jalan oleh pastor-pastor yang masih bule-bule gitu Belanda ya. Berjalan-jalan kami itu, sekelompok anak-anak itu ke daerah-daerah alam terbuka gitu ya, milik salah satu seminari begitu. Mereka bercocok tanam loh Bang. Ada yang menanam wortel ya, kemudian kol, cabai dan sebagainya. Mereka pelihara itu membuang waktu yang tersedia banyak mungkin gitu ya. Kemudian ikut juga bagaimana mempengaruhi masyarakat sekitar ya, dari percobaan-percobaan yang dilakukan, ilmu-ilmu mereka yang mereka dapat itu diberikan kepada masyarakat, sehingga akhirnya satu desa tersebut di pegunungan sana itu menjadi kayak macam teladan ya, kayak pionir dalam bercocok tanam. Mereka mempunyai kesuksesan tersendiri. Nah, disitulah justru peran klerus atau hamba Tuhan tanda petik di sebelah sana yang paling jago deh urusan itu, yang diagung-agungkan deh posisinya. Itu nggak semata mengharapkan bantuan umat, bahkan menakut-nakuti gitu ya, kayak semacam meneror dalam pernyataan-pernyataan video tadi tentunya ya, tidak semua. Nah, maka peran klerus tadi menjadi teladan kepada umat gitu. Nah, itu saya kira yang jauh lebih baik ya dimaknai, bahwa iman itu nggak sekedar ayat tekstual kemudian diterapkan, tidak, dikembangkan karena kita punya talenta dan akal budi.